PJJ UT Pekanbaru dengan NIM 85654949. Di video ini saya akan membuat tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Di video ini juga saya akan menjelaskan 4 soal yang nanti akan saya jelaskan di video ini. Soal yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, yaitu secara literal mengacu pada makna tiang penguat yang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, fondasi serta cita-cita. Dari makna literal ini kita dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar. Tetapi dalam fungsinya, pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai fondasi. Jadi jika kita urutkan, maka yang pertama adalah asas, lalu kemudian pilar. Asas merupakan fondasi atau kedudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan. Sedangkan pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Untuk soal yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuwuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungkulodo. Itu berasal dari kata Ing Ngarso yang diartikan di depan, dan sang artinya ingsun yang artinya saya, dan kata tulodo artinya tauladan. Dengan demikian, arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru, kita harus dapat memberikan suri tauladan kepada peserta didik ataupun ke semua orang yang ada di sekitarnya. Makna dari konsep ini yaitu manusia memiliki kesempatan untuk memimpin dan memberikan teladan kepada semua orang. Contohnya kebaikan dalam keluarga, yaitu hidup sederhana dan suka menabung. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa berasal dari kata Ing Madyo, artinya di tengah. Membangun artinya membangkitkan, dan karso yang memiliki arti bentuk kemauan atau niat. Makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat kepada peserta didik. Misalnya sebagai orang tua, kita harus memberikan semangat kepada anak-anak untuk masa depan, dan tidak ada makna untung rugi bagi orang tua dan anak. Cita-cita dan kemauan mereka harus mengikuti kemampuan keuangan orang tua. Yang ketiga, Tuwuri Handayani. Ini dirangkai dari kata tuwuri yang memiliki arti mengikuti dari belakang, dan kata handayani arti memberikan motivasi atau dorongan semangat. Makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu seorang guru diharapkan memberikan dorongan moral atau semangat kepada peserta didiknya. Kemandirian dalam belajar serta mengembangkan apabila guru siap membantu peserta didik jika peserta didik. Soal yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring atau literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Perkembangan teknologi digital ini merupakan ciri utama masyarakat juga dunia pendidikan sebagai ruang digital untuk beradaptasi dengan aplikasi maupun budaya digital. Literasi digital ini tidak hanya keterampilan dalam mengoperasikan laptop maupun gadget, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, logis, dan memahami etika bermedia sosial. Menurut UNESCO, menekankan bahwa literasi digital melibatkan aspek kognitif, teknis, sosial, dan etis yang berkembang secara menyeluruh. Di sini guru berperan penting sebagai pendidik untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi pada peserta didik, serta guru memberikan arahan kepada peserta didik. Soal
Hal yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar ini ada 4, pilar pendidikan yang dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui, maka kita perlu belajar menggabungkan pendidikan umum dengan kecakupan mendalam. Yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat atau bertindak dalam segala situasi dan kondisi. Dengan menerapkan prinsip dari pilar ini, kita dapat memperoleh kompetensi. Yang ketiga yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berulang. Yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita, dalam menerapkan penilaian dan independensi